Halo rekan-rekan mahasiswa terkasih, tidak terasa kalian sudah berada di semester 3 kali ini. Berjumpa kembali dengan saya, Dr. Gigi Antonius Edwin Sutikno, selaku PCMK mata kuliah IKGM 2, Ilmu Kesehatan Gigi Masyarakat 2. Untuk di mata kuliah IKGM 2 ini, kami, para dosen mengharapkan kepada kalian para mahasiswa mampu untuk dapat menganalisis dan melaksanakan prinsip-prinsip ilmu kedokteran pencegahan, perilaku kesehatan, dan konsep promosi kesehatan. Di dalam perkuliahan, kita bagi menjadi 4 modul, di mana dari minggu pertama sampai dengan minggu ke-16. Di minggu pertama, kita akan mempelajari tentang konsep sehat, sakit, dan pencegahan, di mana diantaranya kita akan mempelajari juga tentang definisi sehat berdasarkan WHO dan Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009. Serta kita mempelajari juga tentang konsep sehat itu seperti apa, tentang biomedical konsep, ecological konsep, psychosocial konsep, dan holistic konsep. Serta kita juga mempelajari tentang dimensi sehat hingga kepada perubahan paradigma sakit menjadi sehat. Di minggu kedua, kita akan mempelajari tentang dasar-dasar pencegahan penyakit gigi dan mulut, di mana di dalamnya akan membahas tentang kebijakan global dan nasional pencegahan penyakit gigi dan mulut. Yang kedua juga tentang primary prevention, yaitu tentang health promotion, dan juga ada secondary prevention tentang early diagnosis dan prompt treatment and disability limitation. Dan yang terakhir ada juga terkait tentang tertiary prevention, yaitu tentang rehabilitation. Selain itu, di minggu kedua kita mempelajari tentang risk assessment of oral disease, di mana pembagiannya ada tentang risk assessment of caries dan risk assessment of peritoneal disease pada ibu hamil. Dan di minggu ketiga, untuk modul pertama ini, kita akan mempelajari tentang faktor resiko. Apa saja tentang faktor resiko yang terkait dengan konsepnya, definisi, serta faktor resiko dari penyakit gigi tersebut. Sekarang, kita tiba pada modul kedua, yaitu di minggu keempat. Di minggu keempat, kita akan mempelajari tentang pencegahan penyakit gigi dan mulut, baik secara primer, sekunder, dan tersier. Di minggu keempat ini juga akan mempelajari tentang item-item tentang jaringan keras gigi, jaringan lunak, serta berdasarkan cara pemberiannya, yaitu baik secara individual maupun yang secara profesional. Berdasarkan efek pemberian, kita juga akan mempelajari terkait faktor lokal dan sistemik, yaitu contohnya seperti fluoridasi air minum. Kemudian untuk berdasarkan sasarannya, yaitu kepada ibu hamil, prasekolah, dan anak sekolah, yaitu di UKGS terutama. Dan juga kita sasarannya bisa kepada remaja, dewasa, dan lansia. Di minggu kelima juga tidak kalah penting, yaitu tentang program kesehatan gigi dan mulut, di mana kalian nanti juga akan mempelajari dan merencanakan sebuah program kesehatan gigi dan mulut yang ada 4 hal penting di dalamnya. Yang pertama adalah oral health needs assessment, goal setting, action planning, dan evaluation planning. Untuk di minggu ke-6, program kesehatan gigi dan mulut, di mana juga akan mempelajari tentang perencanaan program kesehatan gigi dan mulut. Juga sama, ada 4 hal penting di dalamnya, yaitu yang pertama terkait oral health need assessment, goal setting, action planning, dan evaluation planning. Sekarang kita tiba pada minggu ke-7 di modul yang kedua, di mana kita akan mempelajari evaluasi program kesehatan gigi dan mulut. Yang pertama, kita akan membahas tentang pengertian evaluasi program promosi dan pencegahan di masyarakat. Yang kedua, metode evaluasi program promosi kesehatan gigi dan mulut, serta pencegahan penyakit gigi dan mulut yang ada di masyarakat. Dan di minggu ke-8, saatnya kalian untuk mengikuti ujian tengah semester, di mana kalian harus mempersiapkan materi dari minggu pertama sampai dengan minggu ke-7. Untuk di minggu ke-9 pada modul ketiga ini, kalian akan mempelajari tentang promosi kesehatan gigi dan mulut, di mana item-itemnya antara lain adalah yang pertama, mempelajari pengertian promosi kesehatan, strategi promosi kesehatan, hingga kepada pendidikan kesehatan masyarakat, yang dimana akan banyak dilakukan kepada masyarakat, baik di kalangan puskesmas ataupun di komunitas. Di minggu ke-10 pada modul ketiga ini, rekan-rekan mahasiswa akan mempelajari terkait metode dan media promosi kesehatan. Yang pertama adalah definisi metode promosi individual, yang kedua metode promosi kelompok besar seperti ceramah, seminar, dan yang kelompok kecil adalah diskusi atau kita sering sebut sebagai peer group discussion. Kemudian untuk media promosi massa, misalnya seperti ceramah umum,
pidato, simulasi, tulisan, dan billboard. Di minggu ke-11 di modul yang ketiga ini, rekan-rekan mahasiswa akan lebih mempelajari terkait pemanfaatan IT dalam program kesehatan gigi dan mulut masyarakat. Di sini akan dijelaskan mengenai jenis-jenis perangkat keras baik hardware maupun software perangkat lunak yang sering digunakan di dalam promosi kesehatan gigi dan mulut. Tidak terasa kita sudah sampai pada modul keempat di minggu ke-12, yaitu kita akan membahas terkait upaya peningkatan kesehatan gigi masyarakat melalui kerjasama lintas sektor, di mana juga akan ada dua bahasan penting. Yang pertama terkait sasaran upaya peningkatan kesehatan gigi masyarakat, serta yang kedua adalah advokasi dan kemitraan. Di dalam mata kuliah ilmu kesehatan gigi masyarakat di modul keempat ini dan di minggu ke-13, kita akan lebih juga mengetahui dan mempelajari terkait perilaku dan perilaku kesehatan yang ada di masyarakat, di mana poin-poinnya antara lain tentang pengertian perilaku dan perilaku kesehatan, konsep dan bentuk perilaku, klasifikasi perilaku kesehatan, serta faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku kesehatan, hingga kepada psikologi sosial secara umum. Kita juga akan pelajari apa yang ada di dalam perilaku masyarakat tersebut. Baik rekan-rekan mahasiswa, sekarang ada di minggu ke-14 di modul keempat, di mana kita akan mempelajari terkait motivasi perilaku hidup sehat. Kita akan mengetahui apa itu definisinya, pendekatan motivasi, dan jenis motivasinya. Dan kita juga akan mengulik lebih dalam terkait teori motivasi. Di minggu ke-15 pada modul keempat ini, rekan-rekan mahasiswa akan mempelajari terkait evaluasi perubahan perilaku, di mana di dalamnya rekan-rekan mahasiswa akan mempelajari terkait dasar teori untuk evaluasi perubahan perilaku, serta indikator-indikator apa saja yang terkait dengan perubahan perilaku. Untuk di minggu ke-16, saatnya kalian sudah tiba untuk menjalankan ujian akhir semester, yaitu materinya dari minggu awal hingga minggu ke-15. Secara tabulasi, dari modul pertama hingga modul keempat, di mana pembagian minggu pertama dan sampai dengan minggu ketiga, subjek PMK kita adalah mahasiswa mampu menganalisis tentang konsep sehat sakit dan pencegahan, dasar-dasar pencegahan penyakit gigi mulut, serta risk assessment of oral disease, di mana asesmennya berupa summary dan laporan praktikum atau quiz dengan bobot nilai sebesar 20%. Untuk modul kedua di minggu keempat hingga ke-8, mahasiswa mampu menganalisis tentang konsep sehat pencegahan penyakit gigi dan mulut baik primer, sekunder, ataupun tersier, serta program kesehatan gigi dan mulut dan evaluasi program kesehatan gigi dan mulut, asesmen dalam rupa laporan praktikum dan UTS dengan bobot nilai sebesar 25%. Untuk di modul ketiga, di minggu ke-9 hingga ke-11, mahasiswa mampu menganalisis tentang konsep promosi kesehatan gigi dan mulut, metode dan media promosi kesehatan, serta pemanfaatan IT dalam program kesehatan gigi dan mulut masyarakat. Asesmennya dalam bentuk laporan praktikum dan kuis dengan bobot nilai 25%. Untuk modul terakhir di modul keempat, di minggu ke-12 hingga ke-16, mahasiswa mampu menganalisis tentang konsep upaya peningkatan kesehatan gigi masyarakat melalui kerjasama lintas sektor, perilaku dan perilaku kesehatan, motivasi perilaku hidup sehat, dan akan melakukan field trip, yaitu terjun langsung ke masyarakat. Asesmen dalam bentuk laporan praktikum dan UAS dengan bobot nilai 30%. Demikian course overview yang dapat saya sampaikan untuk mata kuliah IKGM 2 di semester 3 ini. Sampai bertemu di ruang kelas rekan-rekan mahasiswa dan terus semangat belajar. Salam entrepreneur.